Abi Anton, Abi, penting mana Pak Anton? Hafalan dulu atau ngamal dulu? Eh, Pertanyaan selalu membuat penting mana Iya. itu tuh sebenarnya pertanyaan yang ini ya, apa namanya, terlalu mendikotomi, semuanya penting. Nah, kalau ibu-ibu maunya gitu, penting mana hafalan atau amal dulu? Mama ini versi mama selalu gitu Pak. Pengennya kalau nggak A B, kalau nggak A B gitu. Ya, makanya saya menjawab dengan ini ya, semuanya itu kan berproses. Ya. Berproses itu maksudnya hafalan berjalan, amalan berjalan. Hafalan itu untuk mengokohkan amalan. Hafalan Jadi, tuh mau apa? iya, Amalan. karena kan kita kalau mau mengamalkan kan kita tidak mungkin kalau tidak hafal. Maksudnya hafal itu tidak hanya hafal lafadznya, tapi juga hafal isinya. Jadi, ha- Jadi ya semuanya berjalan secara beriringan. jadi semua harus beriringan. Nah, jangan sampai hafalan sampai selesai baru amalan. Kan juga enggak ini kan? Oh. Ya, hafalan sampai selesai baru kemudian amalan. Ya semuanya saling beriringan sebagaimana kalau dulu zaman Rasulullah kan ketika turun Al-Qur'an Ya. itu kan bertahap demi bertahap supaya dia bisa menjiwai. Di dalam surah Al-Insan ini kan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu secara bertahap-tahap. Jadi kalau dulu para Rasulullah dan para sahabatnya itu kan kalau ada masalah bingung maka turun wahyu, solusi dari masalah. Jadi zaman dahulu itu ya sama seperti kita ya, kalau kita ada masalah kemudian ada solusi kan rasanya menjiwai. Jadi masuk ke dalam otak bawah sadar, dalam buku itu kayak gitu. Oh, ya. Masuk otak dalam. Kayaknya perlu diskusi bareng nih sama teman-teman, sama emak-emak, terutama Mama Evi. Oke, baik. Alhamdulillah, ternyata sudah mulai ya ini ya. Oh, gimana Mbak, suaranya sudah jelas kah? Sudah. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Sudah mulai ya? Ternyata sudah mulai. Teman-teman, tadi kita diskusi sama Pak Anton ya. Behind the scan. Oh, behind the scan ternyata sudah live ya. Iya. Ternyata sudah live. Oke. Ini alhamdulillah ketemu lagi sama teman-teman semuanya di Epi Dia Andari. Kita kayaknya belum salam ya Pak Anton ya? Belum. Masih bersama dengan Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga barokah semua insyaallah hari ini. Amin ya Allah. Gimana teman-teman? Ini hari ini seger, sehat, semangat? Insyaallah seger, sehat, semangat sambil menunggu yang hadir. Tadi saya sudah ngobrol dulu sama Pak Anton yang sesuatu yang cukup dilematis. Kemarin juga ada pertanyaan kan Pak Anton pada saat kajian itu kan, Pak, gimana Pak, lebih utama dulu menghafal karena setiap membaca dan menghafal itu pahalanya sekian, atau mengamalkan dulu? Karena kalau jalan dua-duanya itu kayaknya waktunya nggak punya kan gitu ya kan, waktunya kayaknya nggak punya. Terus mana yang harus kita dahulukan, lalu mana yang harus diutamakan? Nah biasanya terjatuhnya pada tadi yang seperti dibicarakan sama Pak Anton tadi, jatuhnya pada dikotomi. Nah makanya pas hari ini sesuai dengan flyer yang kita buat itu adalah refleksi bersama gitu ya Pak ya, refleksi bersama. Tapi pertanyaan tadi sebenarnya juga bisa berbeda. Ini yang tanya siapa? Untuk orang tua atau anak-anak? Nah itu nanti juga akan berbeda lagi kan? Atau untuk anak yang kecil berapa tahun itu nanti juga akan. Alhamdulillah sudah muncul. Oke. Nah kita mulai dulu dengan refleksi tadi loh Pak. Refleksi itu apa Pak? Refleksi yang dimaksud di sini apa? Kata-katanya agak refleksi ya, biar nanti mama yang mampir di live kita itu nggak tambah pusing. Iya. Tapi ya alhamdulillah tambah kosakata baru gitu kan. Jadi tambah pengetahuan gitu ya Mak ya. Ya ibu-ibu ya teman-teman semuanya, mbak-mbak yang yang lewat nanti yang bergabung di live kita gitu nggih. Jadi sesuai dengan
harapan kita supaya channel Dia Andari itu bisa menjadi satu channel yang sehat gitu loh Pak, yang sehat ya, mewaraskan hati gitu ya, mewaraskan hati. Ya Pak, monggo Pak, refleksi tadi apa Pak, kita spill untuk judul flyernya dulu, monggo Pak Anton. Ya, jadi refleksi ini sebenarnya kosakata ini kami dapat inspirasi itu dari guru kami juga, guru di SBC ya, Pak Mentor, Pak Ekover itu. Oh, Pak Ekover. Barakallah Pak Ekover, yang memberikan satu kosakata yang menurut saya masuk tuh sampai. Jadi refleksi ini mungkin sinonim juga dengan namanya introspeksi ya. Introspeksi. Sinonimnya lagi agak mirip dengan muhasabah. Muhasabah. Jadi kalau dilihat dalam, kemudian saya buka ini di dalam apa itu refleksi? Itu salah satunya refleksi itu seperti cermin itu tadi, melihat cermin, melihat diri kita sendiri dengan cermin. Betul. Artinya kita kan melihat apa yang kita lakukan kan dengan cermin itu namanya refleksi. Jadi kita tahu bagaimana kita yang sebenarnya menilai terhadap diri kita, bercermin kan kayak gitu ya. Jadi arti refleksi berhenti sejenak ya untuk menilai atau memuhasabah apa yang sudah kita lakukan ini, apakah sudah tepat ataukah sudah on the track atau ada yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Ini namanya refleksi bersama. Terus dari mana sih refleksi? Ini refleksinya yang bagaimana sih? Nah, mesti pertanyaan begitu. Ya. Jadi yang bagaimana gitu ya, refleksi yang harusnya seperti apa gitu ya. Jadi perjalanannya refleksi ini atau refleksi tadi gampang Pak, ya, gampang dipahami ternyata. Ternyata refleksi itu kayak kita sedang bercermin gitu ya. Jadi kita melihat apa itu diri kita saat ini. Tapi dalam hal ini adalah dalam proses berinteraksi kita dalam Al-Quran saat ini, serta proses belajar kita dengan Al-Quran saat ini. Yang kita refleksi untuk yang kita obrolin saat ini tuh itu ya Pak ya, cermin kita saat ini, pada saat ini dalam berinteraksi sama Al-Quran dan belajar Al-Quran kita itu seperti apa. Yang kita lihat kaca dulu sebentar ini ya, melihat diri kita. Oke. Monggo Pak. Ya, ini salah satu kebiasaan juga para ulama ya, para salafus saleh juga sering mengadakan namanya muhasabah kan gitu. Nah, pertama sebenarnya ini juga saya itu sebenarnya mendapatkan suatu peringatan atau suatu ketika saya mendengarkan dari salah satu ceramah ya, kajian itu Ustadz UBN ya. UBN siapa itu? Bakhtiar Nasir itu. Itu ketika saya di mobil itu ada pertanyaan. Beliau bertanya, saya masih ingat sekali, dan itu masuk di dalam otak bawah sadar saya. Dia tanya, siapa yang sudah menghatamkan Al-Quran? Wah, itu banyak ya. Banyak, alhamdulillah. Setiap Ramadan pasti lomba-lomba kita ya Pak yang ngatamin ya, ada yang 2 kali, 1 kali, bahkan ada yang beberapa kali gitu ya. Iya. Di hari-hari biasa pun juga banyak juga yang menghatamkan. Banyak ya, minimal 1 bulan sekali kalau mereka yang ikut odot ya Pak ya. Tapi ketika kemudian beliau bertanya, siapa yang pernah menyelesaikan menghatamkan isi terjemahan Al-Quran, ini banyak yang tidak bisa mengacu. Intinya sedikit sekali. Mungkin beliau itu saya berapa persen, mungkin di bawah 1% atau berapa persen gitu ketika beliau meneliti. Makanya kemudian saya lihat di situs-situs beliau, di website beliau, ternyata beliau itu juga sudah mensosialisasikan tentang bagaimana membaca Al-Quran beserta isi dan terjemahannya itu. Jadi salah satu ide inspirasi Pak Anton menulis buku kreatif Tadabbur Al-Quran itu ya salah satunya dari beliau itu. Oh Masya Allah, barakallah. Bagi teman-teman yang ingin lebih lanjut mengenal beliau, itu ada di AQL ya, Al-Quran Learning AQL. Jadi beliau mempunyai suatu sekolah ya, setingkat SMP SMA, nanti bisa dibuka itu di Bekasi dan Purwakarta, yang dia
fokus juga, jadi ada tahsin, tafsir, kemudian tadabbur, tahfidz, ada tempat T itu. Nah dia anukan di tadabbur ini untuk salah satunya adalah membaca isi terjemahan dari Al-Quran ini. Sudah ada. Ini Pak Anton bisa apa dulu barangkali ini Pak Anton yang sudah bergabung di channel Pak Anton, monggo. Pak Darsono mana Ahlan wa sahlan Pak di Darsono Karangtanjung kan? Karangtanjung. Oh Masya Allah. Guru Masya kita Allah. Oh Masya Allah di Pak. Karangtanjung. Oh online juga tuh ternyata Iya. Masya Allah. Baik. Terus Mohon masukannya Pak ini Darsono. ada Pak Ahmad ya, ada Pak Ahmad Sodik. Ahmad Sodik. Masya Ahlan wa Allah. sahlan. Kemudian Oh, nanti Masya bisa sharing bersama nggih. Oke. Berarti hari ini audiennya lengkap ini Pak. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan, emak-emak di channelnya Dia Andari, di FB Dia Andari atau di IG-nya Dia Andari Ayuna DR sama di FB-nya Pak Anton ini ya di channelnya Pak Dwi Anton, di FB-nya Pak Dwi Anton Budi Cahyono. Oke. Nah ini Sebenarnya inspirasinya tidak hanya itu saja. Jadi masih banyak para asatid yang bahkan saya catat, saya tulis ini di beberapa ini. Oke, berarti Inspirasinya. baik. Jadi refleksi bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran dan belajar dengan Al-Quran. Nah, sebagai catatannya apa Pak? Dari hasil refleksi tadi, sebagai catatan yang didapat Pak Anton apa? Ya. Jadi saya sebutkan dulu ya. Jadi biar tidak hanya satu ya. Jadi saya membuat refleksi itu tidak hanya dari satu ustadz ya. Jadi ternyata banyak ustadz yang sudah memberikan masukan tentang bagaimana belajar Al-Quran itu. Itu ada yang disebutkan di sini juga Ustadz Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Firanda. Ustadz Firanda. Itu ketika beliau menyebutkan salah satu perkataan Fudail bin Iyad yang sering saya sebutkan kemarin ya, yaitu ketika menekankan untuk belajar Al-Quran itu tidak hanya sekedar lafaz, tetapi bagaimana dia memahami isinya. Nah, salah satunya juga lewat tadabbur Al-Quran itu. Ini saya ingat juga, beliau menyebutkan perkataan itu, innamal unzilal Qur'anu li'umala bihi fattakhudhan nasu qira'atahu amala. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, tetapi banyak dia menggunakan qiraat di hafalan tadi menjadi amalan tadi ya. Ini benar-benar kena. Kenapa kok sampai kena? Karena saya sendiri kan cara belajarnya begitu. Kemudian saya sendiri mempunyai anak 3 orang hafiz, sehingga bagaimanapun kan namanya anak itu yang paling bertanggung jawab kan orang tua, ya kan. Maka itulah yang mendorong saya terus menerus untuk menyusun metodologi atau istilahnya ilmu aplikasi lah, bagaimana mempelajari Al-Quran itu yang dari hal yang sederhana mudah supaya mereka tidak trauma. Dan beberapa inspirasi yang lain nanti bisa kita lanjut dari Ustadz Budi Asyari, dari Ustadz Zainal Abidin, dari kemarin Ustadz Umar Mita, kemudian di Giskarima kita ketemu juga, kemudian dari Ustadz Zulkifli Ali, yang semuanya ada catatannya nanti kalau itu intinya bagaimana belajar Al-Quran itu fokusnya adalah bagaimana menginternalisasikan Al-Quran kemudian mewujudkan di dalam amalan, termasuk Ustadz Adi Hidayat kemarin juga begitu. Jadi beliau mengatakan begini, jadi bukan banyaknya Quran yang dia dihafal, tetapi seberapa banyak Al-Quran yang berhasil diinternalisasi kemudian diaplikasikan di dalam amalan-amalan kehidupan sehari-hari. Itu ahlu Quran itu definisi beliau ketika itu itu menyentuh sekali. Oke, menarik ini ya. Bukan berapa banyak ayat yang dihafal, tapi berapa banyak dari Al-Quran yang berhasil kita amalkan. Internalisasi diamalkan. Internalisasi itu dalam bahasa yang lebih mudah dicernai Pak. Kalau bapak-bapak insya Allah internalisasi tidak masalah. Tapi ini dalam bahasa kosakata emak-emak gimana Pak? Jadi internalisasi itu internal. Jadi Quran internal itu dalam dimasukkan ke dalam hati. Diri kita. Sehingga dia menjadi akhlak tadi lah. Atau bahasa lain
dia harus dipahami. Oke, diinternalisasi itu Al-Quran itu harus dipahami. Kemudian dihayati. Dimasukkan ke dalam hati. Nah, sehingga berbuah jadi sehingga akhirnya karena paham dimasukkan ke dalam hati, akhirnya itu bisa menggerakkan untuk kita beramal. Ya, seperti itu ya. Betul. Internalisasi. Oke, teman-teman, mak-mak gitu ya. Mak-mak kosakata kita nambah ya. Tadi sudah dapat kata refleksi. Jadi kita melihat diri kita dengan bercermin, bagaimana kita berinteraksi sama Al-Quran serta pengamalan kita dengan Al-Quran. Yang kedua, kita dapat kata baru lagi yaitu internalisasi. Jadi memasukkan Al-Quran itu di dalam hati kita dengan memahaminya, ya, agar supaya apa yang sudah masuk di dalam hati dipahami, itu menggerakkan kita untuk mengamalkannya. Oke. Wah, Masya Allah, ini ada Ustadz Fahrul, Pak Anton. Masya Allah. Ngapunten Ustadz Fahrul. Masya Allah. Mohon bimbingannya ini. Mohon arahannya kalau ada sesuatu yang ini mohon ini Pak Anton siap diuji sama para asatid ini. Bukan diuji ya Pak, tapi sharing. Saya sharing, makanya saya menggunakan kata-kata sharing itu sebenarnya kan pada gini ya. Cara kami mengaplikasikan Al-Quran dari petunjuk para asatid. Ya, berarti buku gitu. Buku ini ya, Jadi, bukunya Pak Anton, ide pemikirannya Pak Anton itu bukan ide baru dari Pak Anton sebenarnya, tapi adalah racian gitu ya, racian dari nasihat-nasihat para asatid, lalu bagaimana menjembatani gitu kan, supaya proses tadabur itu yang dianggap ya mungkin momok kan tadi saya mau ngomong saya mau bicara mengerikan, kosakatanya saya mau memilih kata-kata mengerikan, tapi kalau Pak Anton momok, benar ya Pak Anton, berarti persepsi orang awam kayak kita gitu dengan kata tadabur itu kayak seolah-olah momok gitu ya. Karena yang terpersepsi memang kalau tadabur itu ya memang harus baca kitab tafsirnya banyak banget dulu itu tadi. Kemudian asbabun nuzul yang banyak, ya itu memang harus dibaca, tapi tidak harus kemudian langsung habis tuh loh. Nah, orang kan bayangannya kan langsung WhatsApp-nya tebal-tebal itu harus selesai. Ya makanya tadi kita lakukan secara bertahap, kita nikmati saja. Karena Al-Quran juga begini, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ini juga Allah berikan mindset tadi ya, supaya belajar Quran itu mudah bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Nah, kita pakai ini saja, pakai istilahnya dulu cara sinaune orang anak-anak kecil. Nek sinau saka sing gampang sik wae. Oh iya. Aja saka sing angel. Kalau sing angel nanti membuat persepsi sinau kuwi dadi abot. Oh iya, ingat Pak. Ya, kalau kan? mau ngerjakan soal ujian matematika, pasti kan guru kita bilang kerjakan dulu dari yang mudah, gitu kan. Jadi kerjakan dulu, berarti begitu juga kan, ini Al-Quran kan memang sudah turun ya Pak ya, turun sempurna kan kayak gitu. Terus lalu kan mau mulai dari mana gitu kan, tadi kan bertahap kan Pak. Berarti kan mulai dulu dari yang mudah gitu ya. Iya, dari yang mudah. Jadi yang penting tapi dia masih mudah dipahami. Oke. Ya, penting tapi mudah dipahami. Ada nggak? Ada. Oh ya Pak, kalau menurut Bapak ini ya, menurut Pak Anton nih, bertahap dan mudah itu dimulai dari mana? Saya punya pengalaman nih Pak. Saya punya pengalaman kan pada saat mau, kan setiap muslim pasti yakin lah ya, ini Al-Quran ini adalah kitab kita, petunjuk kita, jalan hidup kita. Kita harus paham isinya. Lalu kita mencoba untuk belajar. Nah, salah satu untuk cara kita mengetahui isi Al-Quran kan membaca tafsirnya, gitu ya. Terus saya mulai Pak beli buku tafsir kan, beli tafsir yang tafsir itu Ibnu Katsir ya Pak ya, yang Ibnu Katsir. Itu waktu kuliah nyicil Pak, belum punya uang banyak kan, nyicil kan itu ada beberapa jilid itu ya. Saya beli yang jilid 1, berarti kan dari Al-Baqarah ya Pak ya, Al-Baqarah. Terus setelah setelah berkeluarga kan kita juga beli tuh Ibnu Katsir 1 set yang hijau kan, yang hijau. Itu juga dari jilid 1 sampai jilid berapa itu Pak? Jilid 8 kalau nggak salah. Nah, terus kan gini, kan pengennya kita kan mengetahui Al-Quran itu kan secara seluruhnya. Lalu saya ngambil dulu dari jilid 1 Pak. Berarti jilid 1 kan ketemunya kan surat Al-Baqarah gitu ya. Terus baca, kok
panjang-panjang. Bertahan nggak? Enggak. Ya itu hampir kok semua gitu. Enggak, ya jujur ya teman-teman. Enggak bertahan bener gitu kan. Terus gimana Pak harusnya ini tipsnya? Kuotanya Oh, enggak. Ini pakai wifi Bon, Pak? Bapak pakai wifi apa ini? Anu. Wifi aja ya? Ya itu udah wifi ini. Oh ya udah ya. Oh iya, mana tadi Pak? Oke, ya. Ya. Ini gini. Ya. Nah, makanya kita mencoba untuk mengamati tadi perilaku dari teman-teman ya. Hampir kayak gitu perilakunya. Kayak saya, Pak. Iya. ini gambaran iya. Mak dan Saya orang tanyakan awam, di Pak. bawah Bapak juga, teman-teman juga begitu. Mereka berarti nggak cuma mulai- saya ya, Pak? Tidak. Oh, alhamdulillah. Banyak. Oh, Dulu iya. pun saya juga begitu Oh, karena iya. kan juga begitulah. Itu tadi. Karena dia urut tadi ya, kemudian paling bertahan di berapa, kemudian udah bosan atau jenuh kan kayak gitu. Jenuhnya itu bukan bosan sih, Apa Pak. Tapi ya? gini ya, Pak. Tidak konsisten. Tidak konsisten karena ya memang kan tulisannya banyak toh, Pak. Iya. Tulisannya banyak. Terus kan ini kira-kira intinya apa ya? Malah kita itu kayak susah untuk mendapatkan inti dari apa Iya, yang iya, saya iya. baca gitu loh, Pak. Nah, makanya kita mencoba untuk menyederhanakan tadi gini. Jadi memang idealnya ini belajarnya para ulama ya. Dia belajarnya memang apa namanya ya tadi ya. Dari mulai dari tafsir, asbabun nuzul itu dikaji sampai detail sampai rinci jangan kayak gitu ya. Nah, kemudian dari sisi bahasanya dan sebagainya. Cuma makanya tadi bagi para pemula ini otak ini jadi overload sehingga dia tidak bisa memisahkan. Nanti kalau di buku ini kita berbicara pada namanya otak ya. Ya, Ya. makanya Dia di tidak sini bisa ada- memisahkan mana itu yang harus didahulukan dipelajari, mana itu yang belum, mana itu yang inti, mana itu yang turunan atau cabang, sehingga akan jadi kabur. Nah, makanya disinilah perlunya strukturisasi atau metode bagaimana memprioritaskan apa yang kita pelajari terlebih dahulu, supaya apa? Ya, supaya tidak itu tadi, tidak apa namanya overload tadi. Karena memang porsinya para ulama akan berbeda dengan porsinya para orang-orang yang pemula, orang-orang awam itu harus dibedakan. Ya, Karena tingkat kalau- kecerdasan beda ya Pak ya? Iya beda kan, juga tingkat konsentrasinya. Tingkat kecerdasan, tingkat konsentrasi juga Iya, tingkat prioritas prioritas. kan? Kalau para Prioritas. ulama memang dia Tugas. itu dikaji terus itu mungkin setiap hari dia kaji apa sebagai pekerjaan amanah, amanah ya dia. karena memang tugasnya untuk memberikan pencerahan Iya. kepada umat gitu kan. Tapi bagi orang yang dia tidak bekerja di situ, dia sebagai pegawai, dia sebagai orang guru, dia sebagai di kantor kan dia Sebagai tidak pedagang, pedagang, Pak, sebagai profesional iya, dokter Pak. tidak cukup waktu untuk seperti para ulama. Para ulama. Nah, yang dia butuhkan adalah apa sih intinya di situ, saya pengen ngamalkan di situ. Ya, tapi kan kewajiban untuk ngamalkan kan semua sama kan, ya kan? Quran itu semua harus diamalkan Semua kan, sesuai dengan porsi masing-masing. Oke. Niatnya Quran tadi kan seperti Fudel bin Iyad tadi harus diamalkan. Diamalkan. Nah, Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. nah, ini juga ini ya, saya anggap penting juga di dalam misalnya di dalam Al-Baqarah yang sering kita ambil. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin tadi. Ini kata kuncinya ada di Al-Qur'an adalah petunjuk. Ya. Maka sinkron tadi dengan perkataan Fudel bin Iyad tadi ya. Kalau petunjuk kita itu tidak mengetahui isinya, Ya betul. bagaimana kita akan bisa Sampai menjalankan itu? Ya sering saya buat ini ya. Kita bisa punya mobil. ya, Ada di situ petunjuk operasional cara menyetir mobil. betul. Ya, petunjuknya gini. Satu, masukkan kunci. Kemudian putar ke Iya. kanan sampai bunyi Oke. kring kring kring. Ah. Kemudian apa namanya? Masukkan apa kopling ke ini untuk yang satu, ini yang dua dan sebagainya. Baru injak gas. Baru injak gas dan sebagainya kayak gitu. Dia Iya. hafal. Iya, oke. Tapi dia tidak paham. Tidak paham. Bisa nggak dia menjalankan mobil itu? Oh lah, kalau langsung pegang kayaknya Pak, nanti malah Ya tetap semuanya ada pengulangan, Iya. tapi kalau pengulangan itu juga tidak membuat dia paham, apakah dia bisa menjalankan mobil tersebut? Oh, iya. Ya kan? Buat diulang tahu dulu. bisa, Iya. tahu bisa gitu ya. Iya. Membaca bisa, tapi belum tentu paham. Belum tentu paham. Kalau target goalnya tadi tidak sampai paham, ya dia tidak akan bisa menjalankan mobil itu. Oke. Memang tetap siap. harus diulang itu jelas. Masya
karena keterampilan itu pengulangan. Harus diulang. Betul. Tapi targetnya tadi adalah dia paham. Targetnya adalah paham. Paham isi dari itu. Isi dari petunjuk. Tadi kita ngomongin tentang cara nyetir gitu ya, cara nyetir. Nah, paham tadi itu bertingkat-tingkat. Ya. Kalau misalnya para ulama pahamnya sampai benar-benar sampai detail itu loh. Nah, itu kalau nyetir mobil, para ulama itu ya udah iso ngepot-ngepot itu dhuwur, kayak gitulah. Advance advance. Tapi bagi para pemula gitu ya. Dia bisa menjalankan mobil menuju ke tempat tujuan ya, tujuan itu dengan selamat. Meskipun kecepatannya ya 60. Itu udah cukup lah kayak gitu untuk para orang-orang pemula lah. Iya, siap. Oke. Nah, menarik nih. Gimana teman-teman, mak harusnya ini udah lebih sederhana ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa. Saya mencoba untuk membuat sederhana itu loh. Sederhana mungkin. Karena saya juga orang sederhana. Wah, ini Masya Allah, ini ada Mas Dani, Pak Anton. Wah, dasar melu. Oh, ini ada Ustadz. Waduh, Masya Allah, Ustadz Ahmad Sodik, Ustadz Dani, Ustadz Jun. Masya Allah, Ustadz Jun. Ahlan wa sahlan Ustadz Jun. Mohon bimbingannya Ustadz. Mudah-mudahan arahan Ustadz bisa memberikan kepada kami. Ya, ini dalam rangka sosialisasi. Ya. Ini amanah juga saya sama Ustadz Junadi kemarin. Ketika saya berikan buku ini, dia memberikan amanah pada kita. Antum terus menerus istiqomah untuk mensosialisasikan isi dari buku ini. Ini jazakallah khairan Ustadz. Saya mencoba untuk terus mensosialisasikan dan kita buat dalam beberapa turunan ya, turunan dari buku ini nanti ada beberapa turunan, ada nanti halakoh kereta, ada nanti workshop. Jadi workshop itu untuk membuat para pendidik, jadi bukan hanya asatidz, karena kita tuh juga punya kewajiban mendidik untuk mendidik Al-Quran dari yang sederhana supaya bisa menjadi materi pembelajaran. Kabar juga Pak, salah satu cara kita supaya lebih mudah tersosialisasi gitu ya. Ini kita ada dalam bentuk e-booknya juga ya, dalam bentuk e-booknya itu ya dalam rangka untuk mempermudah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, ini Ustadz Jun ya. Jadi Fandrianto Gunawan, ahlan wa sahlan. Kemudian bisa kita saling sharing Ustadz Junadi. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa sharing di IDBC. Oke, baik. Selamat bergabung juga di Instagramnya Ayuna DR, Kak Alin, Kak Putri ya, kemudian Mbak Nisa, Bu Nisa, Bu Ernis, alhamdulillah selamat bergabung. Ya, salah satu usaha ikhtiar sekaligus tadi amanah dari Ustadz guru kita Ustadz Junaidi Afan gitu di IDBC. Itu beliau mengapresiasi ya tulisan dari Pak Anton ini, dan beliau memberikan satu wejangan untuk terus disosialisasikan bagaimana kita bisa belajar Al-Qur'an itu dengan ini ya Pak ya, dengan metode tadabur gitu ya, tapi tadabur yang tidak menjadi momok gitu ya, sehingga goalnya tadi adalah Al-Quran itu bisa kita amalkan gitu ya. Nah makanya salah satu bagian dari ikhtiar kita supaya pemikiran dari Pak Anton ini bisa diakses dengan mudah oleh teman-teman, kita juga sudah mengeluarkan versi e-booknya gitu ya. Nanti dari Kak Admin ya di akun Ayuna nanti bisa bantu untuk link e-booknya ya. Nanti bisa di akunnya Diandari ataupun di akunnya Pak Dwi Anton ya, nanti bisa disematkan di situ. Oke. Baik, insya Allah sudah mulai jelas ya Pak Antonnya kenapa Al-Quran itu harus difahami supaya bisa tadi diamalkan gitu ya. Kita kan kaidahnya udah tahu, ini hampir semua apa? Al-ilmu qabla al-amal. Jadi kalau mau amal kan harus tahu ilmu. Ilmu kan nggak bisa kalau kita tidak paham kan. Betul. Ya, saya juga ingat pelajaran dari Ustadz Mustafa Umar. Beliau menjelaskan Dr. Mustafa Umar ya.
itu kan Al-Quran ini kan petunjuk gitu kan. Beliau memberikan satu permisalan juga, apa itu sih petunjuk gitu kan. Petunjuk kan ada kalau kita lihat rambu-rambu jalan itu kan misalnya mau ke Ngawi itu kan lewat tol, nanti ambilnya yang ke ke kanan ya, ke kanan, bukan yang ke kiri. Kalau ke kiri atau lurus nanti ke Solo. Itu namanya petunjuk kan. Petunjuk supaya apa? Supaya petunjuk itu menyampaikan kita kan pada tujuannya. Lah tujuan kita hidup itu kan endingnya nanti kan pengen berakhir kan ya di surga. Nah, oleh karenanya kita pengen berakhir di surga, maka Allah kasih yang namanya petunjuk itu di Al-Quran. Maka ini nasihat Dr. Mustafa Umar, maka yang namanya petunjuk itu harus diikuti. Ya, kanan ya kanan, kiri ya kiri, lurus ya lurus, ya puter ya puter gitu kan. Makanya petunjuk itu sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan kita, maka harus diikuti kalau kita mau nyampe gitu. Nah, petunjuk apa itu kita hidup supaya selamat di dunia dan di akhirat kita nanti berendingnya itu semua kan pasti pengennya beristirahatnya kan di surga kan ya Pak ya. Allah memberikan petunjuk yaitu Al-Quran ini. Nah, sekarang Pak nih. Sebenarnya ini ada yang agak ketinggalan. Jadi orang tahu misalnya ada petunjuk, plek kuning. Ya. Kalau orang hafal kuning saja, bisa nggak dia bergerak sebagaimana petunjuk? Nah, tadi paham tadi kalau. Ya. Jadi kuning itu maknanya apa? Berarti harus dipahami ya. Misalnya ada petunjuk tuh rambu-rambu, ada merah, ada hijau, ada kuning. Nah, kita kan nggak bisa cuma hafal merah. Udah. Emangnya merah mau ngapain? Iya, betul ya. Oke. Terus ada lengkung ke sana. Lengkung ke kanan. Memang lengkung ke kanan itu apa? Nah, kan kayak gitu. Ada 100 km. Udah tahu namanya tulisannya 100 km. Tapi maksudnya apa? Nah, itu tadi paham itu kayak gitu. Paham tuh kayak gitu, teman-teman ya. Paham itu kayak gitu. Jadi nanti di tafsir atau di dan sebenarnya terjemah Al-Qur'an dari Depak itu adalah cara memahami paling ringkas karena itu ada terjemah tafsiriyah. Tapi bagi yang pengen lebih menelusur lebih jauh, silakan itu tafsir sekarang udah banyak dan bisa diakses gratis. Iya. Tergantung kita. Kembali lagi ke rambu-rambu. Kalau kita melanggar rambu-rambu efeknya apa? Kalau kita nggak paham. Iya, tetap kena ini kan, ketilang juga dan kan. paling sering itu adalah di daerah Ngawi, marka yang karena kita nggak paham kalau putus-putus itu ternyata nggak boleh mendahului, makanya kita mendahului putus-putus yang itu loh, yang garis lurus itu loh. Yang garis lurus, kan kita nggak paham kan? Nggak paham. Kalau itu nggak boleh mendahului, akhirnya kita mendahului. Tetap kena tilang kan? Jadi berarti kalau pentingnya pemahaman itu. Iya, pentingnya pemahaman itu seperti itu ya. Pentingnya Al-Quran ini kita jadikan apa itu bukan hanya sebagai bacaan ya, bukan sebagai hanya hafalan, tapi harus sampai paham itu ya supaya benar-benar selamat ya Pak ya, untuk menyelamatkan. Oke, ya. Jadi memang kadang itu tadi momok tadi. Kejawab sih Pak sebenarnya tadi pertanyaan awal kita waktu kita udur-uduran gitu. Duluan hafalan apa duluan pengawalan gitu ya Pak ya. Udah kejawab ya teman-teman. Mau duluan hafalan apa duluan hafalan? Ini sebenarnya kalau tingkat pemikiran yang hanya dikotomi itu tingkat pemikiran nomor bawah. Ada 6 tingkat pemikiran. Nanti lain. Oh iya Pak. Nah, iya. Jadi orangnya cuma bisanya hitam atau putih kayak gitu. Dan itu lain waktu aja. Kalau termasuk sebenarnya pemikiran untuk kita belajar tadabbur itu mengasah pemikiran. Sampai nanti yang lebih atas itu pemikiran analisis, pemikiran mengumpulkan data dan seterusnya kayak gitu. Berarti dengan kita mentadaburi itu nanti otomatis otak kita itu akan semakin terasa kecerdasannya Pak ya? Iya, terasa. Bapak merasa semenjak bergelut dengan Iya, saya merasakan. Jadi lihat sesuatu itu menjadi lebih lebih sensitif, kemudian menstrukturisasinya lebih mudah. Mensistematisasinya lebih mudah. Karena memang kita dilatih untuk menggunakan itu tidak hanya linear. Sebagaimana kalau seorang menghafal linear ya, dari A misalnya surat surat Iqra ya, Al-Alaq 1 sampai 19 itu linear. Begitu dipotong di tengah dia agak error. Nah, dengan tadabbur ini dilatih untuk namanya tidak hanya linear, kolateral ya, menghubungkan satu dengan yang lain, mengkaitkan satu dengan yang lain, sehingga kebiasaan otak dilatih ini akan membuat dia menjadi
naik kecerdasan analisis, kecerdasan penalarannya. baik. Dan itu sama nanti kalau kita di mana di pelajaran IPA, matematika dan sebagainya menggunakan logika. Nah, ini Pak, bagus Pak, menarik Pak. Jadi kalau terbiasa, salah satu hikmah menurut saya dengan keterangan Bapak ini ya, hikmah untuk mencegah pikun, demensia dengan tadabbur. Iya. Ya kan Pak? Lebih dalam lagi dengan tadabbur. Lebih dalam dengan tadabbur karena tadi ya otak itu selalu dirangsang untuk berpikir. Ya mungkin bukan hanya demensia lah, kalau demensia kan orang-orang yang sudah tua. Anak-anak yang dia sekolah ketika dia mentadaburi Al-Qur'an, keren. Dia akan lebih cerdas. Oh iya, Bu Ibu. Nah, ya, ini kalau yang demensia kan orang tua ya. Mak-mak ini biasanya kalau anaknya pintar tuh biasanya seneng. Pak, seneng. Tapi bingung cara membuat pintar itu gimana gitu loh ya. Berarti sejak awal itu anak-anak juga sudah harus terbiasa dipapar gitu ya dengan praktek tadabbur. Mungkin Bapak bisa kasih contoh ya yang levelnya untuk anak-anak kan ada hafid kan? Ada hafid kan? Yang biasa Bapak apa itu? Kalau kemarin itu sebenarnya sudah salah satu contoh ketika kita ngisi workshop dia itu ya. Di mana? Oh ya di Gria Tafid Al-Qayyim Sukoharjo kemarin ya. Apa itu? Al-Bayin apa? Anaba ayat 12 tentang Wabanaina fauqakum sab'an shidada. Bahwa kami bangun langit itu 7 lapis kan kayak gitu. 7 lapis kan gitu. Nah di situ kalau kita lihat di surat Al-Mulk yang lain kayak gitu bahwa langit pertama itu dihiasi dengan namanya bintang-bintang dan seterusnya. Nah, ada sebenarnya pertanyaan kemarin kan ketika dia para ini yang apa namanya peserta workshop kemudian mencari referensi, kemudian ketemu jarak ketinggian di dunia itu adalah 120 km. Ini kan orang akan langit dunia 120 km. Saya dari bumi ke langit yang terlihat itu. Iya, katanya kan langit 7 lapis. Iya, 7 lapis. Kita itu baru di langit dunia. Ya, langit dunia. Kemudian ada keterangan 120 km. Nah, kalau kita menggunakan Al-Qur'an yang lain. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat. Nah, kayak gitu kan. Pada saat kiamat nanti kan ini kan pertama di surah Al-Mulk itu kalau langit dunia dihiasi dengan bintang-bintang. Sekarang bintang yang paling dekat dengan matahari dengan bumi siapa? Bintang yang paling dekat dengan bumi. Nah, itu sudah saya sebut tadi. Matahari. Jaraknya berapa? Oh, maksudnya mengklarifikasi informasi. Iya, mengklarifikasi informasi. Nah, kita dilatih untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi itu ya supaya berarti enggak. Ya kurang ini kalau jaraknya cuma 120 km. Ternyata di situ 120 km itu adalah jarak atmosfer. Nah, jadi yang masih ada udara itu sekitar 120 km. Ya kalau 120 meter itu kalau Seragen ke Seragen ke mana? Semarang. Semarang lah. Semarang ya. Enggak mungkin juga ya, masa terlalu pendek kan. Nah, itulah. Jadi kan kita dilatih untuk mengkonfirmasi satu ayat, kemudian ada namanya informasi, kemudian ada ayat lain. Nah, yang adanya di sekitar Dusama. Nah, kayak gitu. Jadi dan yang lainnya terus berapa sebenarnya bumi diameternya dan akhirnya kita akan berpikir sampai sekian itu. Wah, itu kalau di anak-anak ya. Kalau berarti kalau kita sebagai orang tua, istilahnya kita sebagai emak-emak, kan biasanya kan proses belajar yang mendampingi anak-anak itu kan pada saat fase level awal lah, itu kan sama emaknya gitu ya. Jadi ketika kita sebagai emak-emak itu juga dalam belajar Al-Qur'an itu juga disertai dengan menambahkan tadabbur, maka itu bisa menjadi kosakata yang bagus pada saat nanti dia mengajarkan ke anak-anak gitu ya. Iya. Jadi kan pada saat misalnya ngedrill kayak gitu ya Pak, ngedrill kayak Al-Mulk gitu ya, itu ibunya bisa menyisipkan gitu ya. Tentang yang ada di Al-Mulk itu seperti apa kan gitu. Tadi misalnya hafalan dulu atau amalan dulu ya kayak gitu. Nah, pada anak-anak ini yang berperan orang tuanya. Jadi kalau anak-anak suruh tadabbur sendiri, dia logikanya belum nyampe. Jadi kalau anak-anak ya tugas orang tua yang harus
apa namanya? membantu pemahaman. Iya, kayak kemarin tuh ketika Hafid itu ya. Ya. Dia maju surat soft ya. Oh, soft. Soft. Nah, ketika kita ceritakan soft itu ceritanya piye to, Le? Nah, ketika wa qala Musa liqaumihim ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, dan seterusnya kita ceritakan itu pas Musa begini-begini, pas Isa begini-begini, itu tertarik. Iya sih, iya. Iya kan, iya, dia iya. asik gitu loh. Iya asik sih. untuk Iya sih Pak, nah, anak itu tertarik Pak. Yang belum menarik itu kan kitanya. nah karena kita ya tadi Iya, Pak. cuma mendrilkan apa namanya lafaz-lafaz. Iya. Salah satu tip yang bisa dilakukan ya. Salah satu tip ya. Jadi kalau kita mau sholat, meskipun sholat itu sederhana lah, mau sholat duha, mau sholat ini. Iya. Kalau saya misalnya saya jatah imam kan subuh. Ya, yang ayat ke-11 itu terjemah. Kenapa? Karena persiapannya kan, maksudnya. tidak hanya lafaz. Karena gini ya. Ya maksudnya yang dibaca Pak Anton itu persiapannya. Oh, persiapannya. Oh iya, oke. Karena untuk membenamkan suatu pemahaman atau isi itu ternyata tidak sekali, harus diulang-ulang terus. Betul. Jadi kalau kita memurojaah itu, kita murojaah selain lafaz juga isi. Karena kan kita lupa tetap. Lupa sih Pak. Iya kan? Iya. Dulu pernah baca, lupa lagi. Iya, Baca, lupa lagi. Nanti di teori otak itu, nanti kalau orang yang mengulang itu, dia startnya akan lebih cepat. Lupa itu boleh enggak sih Pak? Kalau kita belajar kan pasti ada lupa kan Pak? Ya itu kan? yang sering dianu ya. Iya. Nanti lupa. Lupa ya enggak apa-apa. Kalau lupa buka lagi gitu aja. Oh gitu ya Pak ya. Berarti ya itu biar akhirnya enggak jadi beban ya Pak ya. Enggak jadi beban. Misal, nah saya tipnya gini. Saya banyak menggunakan apa namanya HP. Kadang-kadang lupa itu tidak harus pada saat sholat atau imam, tapi kemarin tuh ada peristiwa gini, ini sebenarnya ada hubungannya ayat dengan ini, ayatnya agak lupa. Buka saja, langsung dicari Pak. Cari. Maka belajar itu dimanapun dan kapanpun. Nah, di situ juga saya cantumkan aplikasi maksudnya di buku ini belajar kapanpun dimanapun tuh kayak gitu. Jadi ketika menemui sebuah peristiwa kayak gitu itu langsung dibuka. Lebih cepat itu. Lebih cepat ya. Ya, oke. HP kan ya kayak gitu, rame nyekrol itu saja salah satu kita sharing bagaimana mengoptimasi HP. Iya ya Pak ya. Berarti kalau misalnya ini ya, Mama Alsop ini kan biasanya kan transaksi kan Pak, ya transaksi ya entah itu beli atau entah itu jual gitu kan. Biasanya kan kadang kan kita nawar gitu kan. Nawarnya itu kadang nawar sadis itu loh Pak ya. Nawar sadis itu loh Pak. Lah itu biar kita bisa menginternalisasi gitu ya. Tadi ya. Kan sebenarnya bab perdagangan kalau dimulai dari juz 30 itu ada ya Pak ya, yang mengatur tentang bagaimana muamalah berdalam perdagangan itu di surat Al-Mutaffifin ya Pak ya. Ya. Berarti kalau misalnya kayak mama kayak gitu nawar sadis kayak gitu itu masuk di Al-Mutaffifin gitu enggak Pak? Nah, ini sebenarnya masuk dalam hukum ya. Sebenarnya kita nanti ini nanti di apa namanya di kereta tadi. Ini nanti sebenarnya banyaknya pada namanya adab, akhlak, etika. Jadi kalau hukum-hukum yang jelimet-jelimet yang kita serahkan ke ahlinya. Oh, maksudnya gitu. Nanti karena hukum itu hubungannya dengan namanya halal, haram. Kalau etika itu hubungannya banyak dengan patut, tidak patut, kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, misalnya tadi ya nawar tadi. Nah, sekarang ada kaidah juga dalam transaksi itu kan kalau tidak ada larangan ya maka dibolehkan. Iya kan? Kita melakukan pengertian curang tadi. Di Mutaffifin kan walil Mutaffifin itu ya. Gitu ya. Itu kan curang kan? Dia mesti tentang karena dulu itu asbabun nuzulnya kan di Madinah ya. Di Madinah itu ketika transaksi terutama dengan orang-orang Yahudi kayak gitu banyak orang itu punya budaya untuk mengurangi timbangan. Jadi dia ngejol itu mengurangi timbangan. Nek njaluk tuku, nek menjual itu dikurangi. Tapi kalau beli ingin dilebihkan gitu. Biar anget jiko ambil sendiri. Ambil ditambahi. Padahal penjualnya belum ridho. Ini bisa terjadi transaksi yang tidak halal. Tidak halal. Karena
syaratnya transaksi dia antar itu. Jadi penjual sama pembeli harus ridho. Okay, Kan kayak gitu. Nah, saya jadi ingat ini Pak, kan saya jualan sabun tuh Pak di Ayuna ya kan. Ini bukan sabun sih, ini moisturizer cream ya. Tapi saya jualan sabun Pak, jualan sabun di Ayuna. Itu kan dituliskan neto 30 gram ya Pak ya. Neto berarti kan itu gramasi. Nah, kemudian kan sebelum itu saya distribusikan, kita melalui proses kualitas untuk satu-satu Pak nimbang. Yang 30 ke apa itu minimal 30 atau 30 ke atas kan tambah sama dos itu ya. Itu kita masukkan grade A dan itu yang kita distribusikan dengan harga yang sesuai akot kita yaitu 25.000 per pieces gitu. Nah, berarti usaha kita ini juga insya Allah termasuk ikhtiar tadi ya Pak ya, supaya kita tidak masuk ke dalam pedagang yang curang tadi ya. Betul, gitu ya Pak ya. Makanya kita mencoba untuk hati-hati tadi ya. Apalagi kalau netonya itu gapnya terlalu banyak. Ya, oke. Di tulisannya itu misalnya 100, kenyataannya 50 kayak gitu. Ada juga loh kayak gitu. Berarti perlu ada ikhtiar sebagai seorang pedagang gitu ya, memastikan bahwasanya apa yang kita jual itu ya sesuai dengan apa yang kita informasikan seperti itu. Kalau ngomongin 1 dos 100 ya harus benar-benar kita pastikan dihitung mendekati kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalaupun itu angka toleran dan sebagainya itu kan jangan sampai terus terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Ya. Karena ada juga beberapa yang kemarin saya baca ini juga ada yang ini ya. Kalau jual misalnya kalau kita jual makanan. Ini berapa butir nasi yang harus kita berikan? Tidak mudah kan? Iya, betul. Maka dia menggunakan satuan satu piring. Satu piring itu juga kadang-kadang juga satu piring gemuk atau satu piring. Nah, kayak gini tuh memang ya ada yang kita ikhtiarkan bisa. Tapi memang ada yang benar-benar sulit sekali. Nah, itu ya maka Allah tahulah bagaimana orang itu berikhtiar untuk tidak masuk ke dalam curang. Kategori curang tadi. Nah, tadi sebenarnya mau saya jawab itu tadi nawar dan sebagainya. Kan belum terjadi transaksi. Ya. Jadi itu nanti hitungannya pada cuma etika mau baper atau tidak. Kan gitu aja kan. Karena kalau ditawar belum menurut harganya belum cocok, ya nggak usah dikasih. Lakukan tadi dengan hikmah, dengan nyun ngapunten, regine semanten nggih dereng angsa. Terus bukan kalau harganya sekian belum boleh. Meskipun awalnya kadang-kadang kan nyelekit. Tapi ya kayak gitulah ya kita. Tapi itu insya Allah tidak termasuk yang kategori curang di Al-Mutafifin ya Pak. Kalau masih proses menawar. Kan belum ada transaksi. Itu masih proses dalam proses negosiasi. Menolak ya boleh. Yang penting yang perlu kita garis bawahi, proses negosiasi itu harus dilakukan secara etis gitu ya Pak. Beretika, nggak sampai menyakitkan gitu ya. Misalnya gini, apa itu koyok ngono betul sakmene itu kan menyakitkan gitu kan. Misalnya buah ini itu masuknya pada kepatutan tadi. Berarti justru titik fokusnya di tadabur ini terutama yang yang Bapak tuliskan ini kan untuk membangun adab dan akhlak ya. Justru malah titik fokusnya malah kepada etika tadi ya. Adab dan akhlaknya tadi ya, bukan ke hukumnya ya. Ya kalau nggak masuk hukum-hukum yang jelimet dan yang rumit ya. Hukum yang umum aja, hukum sholat wajib, hukum sholat 5 waktu wajib itu kan semua udah tahu. Insya Allah semua sudah tahu. Sehingga etikanya terhadap sholat wajib itu gimana sih? Kan nggak gitu dibanding dengan sholat sunnah. Oke. Ya, berarti artinya maksudnya untuk menepis ini loh Pak, menepis tadi yang kata tadabur tadi dalam artian momok tadi loh Pak, sehingga ada batasannya. Kita bisa maksudnya apa yang kita diskusikan atau apa yang menjadi ide Pak Anton di sini tentang kreatif tadabur ini ada istilahnya ada batasannya. Jadi titik fokusnya itu justru malah kepada perbaikan di adab akhlak, di etika, di perilaku, karakter, watak, attitude. Yang sebenarnya mohon maaf ya, ini tuh banyak orang yang sudah tahu. Tetapi karena tidak punya irodah, kehendak atau kemauan yang kuat, dia tidak melakukan ini. Ya misalnya, siapa sih yang mengingkari kalau belajar itu baik ya kan? Tapi banyak orang yang malas. Siapa sih yang mengingkari kalau sholat wajib
tepat waktu itu baik, baik, tapi juga kadang diserang setan malas dan seterusnya. Itu kan nggak ada mengingkari kan. Nah, tapi ini kalau orang itu perilakunya yang kayak gini tadi itu dibiarkan terus, maka mental suatu bangsa, negara, umat Islam turun. Jadi sederhana saja, tepat waktu. Ya. Itu saja di wal asri ya. Ada di dalam surat ini juga menepati janji, menepati peraturan kerja untuk datang tepat waktu. Ini kan salah satu akhlak. Dari satu ayat. Ya, satu ayat aja. Dari satu ayat. Tapi kadang-kadang kita menyepelekan itu bukan bagian dari Quran. Iya. Sehingga ini terjadi namanya budaya jam karet. Jadi kalau budaya itu kumpulan akhlak dari seorang komunitas lah. Jadi mungkin akhlak baik itu jadi budaya baik, tapi terjadi pada banyak orang atau suatu komunitas, suatu masyarakat, suatu bangsa. Nah ini sampai ada namanya budaya jam karet. Ini kan berarti hampir banyak yang menganggap datang tepat waktu itu sesuatu yang waduh, aneh. Ya, karena gitu. Karena itu sudah ada budaya jam karet. Artinya molor itu dianggap biasa. Nah, itu harus kalau kita mengembalikan petunjuk di dalam Al-Qur'an, petunjuknya terhadap waktu itu bukan ngaret gitu ya, Pak. Ada ya, perjanjian kita mau pertemuan jam berapa, kita mau dibuka jam berapa, ya disitulah. Nah, berusaha untuk ya tepat waktu menghargai waktu ya. Dan nanti turunannya banyak. Cara bicara waktu. Baik, okay. Ya ini sudah panjang lebar nih Pak, tapi kita mau sedikit mengulangi. Kalau begitu Pak, begitu sebaiknya kalau tadi dari Al-Baqarah tadi kan saya nggak konsisten gitu ya untuk orang awam ukuran emak-emak gitu kan, saya mewakili contoh emak-emak awam Pak gitu kan, itu kan nggak konsisten. Lalu saran terbaiknya itu dari mana Pak? Dimulai dari mana kita itu mau belajar Al-Quran? Tadi kan Bapak bilang kan bertahap. Ya. Pertama itu dari saya tidak bisa menghilangkan namanya mindset. Ini saya ulangi terus karena gini, kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, nggak punya keinginan yang kuat, nggak punya misi yang kuat, itu tetap akan berhenti. Ya, yang saya temui banyak, termasuk Umi dulu juga gitu, teman saya juga begitu, sampai surat apa berhenti. Karena memang nggak ada target goal misi tadi. Terus itu tadi nggak ada, kenapa kita harus menyelesaikan, kenapa harus kita budayakan untuk membaca Al-Quran beserta isinya. Nah, kalau ini tidak kuat, maka dia akan biasanya berhenti di tengah jalan. Makanya saya selalu mengulang-ulang ini. Sebentar Pak, sebentar. Berarti gini, bukan dimulai dari mana, apakah dari depan ataukah dari belakang, tapi dimulai dulu dari mindset. Karena nanti dari belakang yang pendek-pendek, kalau mindsetnya nggak benar, tetap nggak konsisten. Gitu ya Pak ya. Itu tahap yang kedua. Tahap yang pertama, tahap yang pertama itu supaya belajar Al-Quran interaksi kita itu bisa konsisten, istiqomah, maka harus dimulai dulu dengan mindset, perbaikan dulu mindset. Mindsetnya harus menemukan untuk apa? Untuk apa? Kenapa kita harus mengetahui isi Al-Quran? Kenapa kita harus mengetahui isi Al-Quran? Tadi sudah kita bahas Pak ya. Itu tadi masuk namanya materi iman. Jadi prioritas yang kita aturkan sebenarnya iman. Iman kepada Allah termasuk iman kepada Al-Quran. Iman kepada kitab kan. Yang ketiga kan kitab ya. Kitab-kitab dahulu seperti Al-Quran. Nah, iman kepada kitab Al-Quran itu bukan hanya percaya Quran kitab Allah. Quran itu kitab yang dibawa Nabi Muhammad, bukan begitu saja. Tetapi kitab Allah yang harus dibaca, dipahami, dijadikan petunjuk. Kalau kita tidak tahu namanya itu petunjuk, maka kita akan tersesat sebagaimana tadi ditilang. Ya betul. Seperti yang sudah kita obrolkan di depan tadi ya Pak ya. Itu harus dikuatkan dan diulang-ulang. Baru tahap kedua ini. Baik. Dimulai dulu dari mindset teman-teman. Jadi kalau kita ingin istiqomah gitu ya, istiqomah harus menemukan why-nya gitu ya Pak ya. Why-nya harus kuat. Harus menemukan why-nya harus kuat. Kenapa kok kita harus membaca Al-Quran disertai dengan berusaha untuk memahaminya? Why-nya harus kuat. Nah sekarang why-nya harus kuat. Why-nya apa teman-teman? Why-nya apa teman-teman? Why-nya apa Mak? Kalau Pak Anton why-nya apa Pak? Saya yang
Itu jelas ya dari iman tadi. Kemudian saya tambahi ya, karena saya punya anak 3 orang, ingin demikian. Supaya ya tadi terjadi internalisasi atau tadabur Al-Quran itu kepada santri juga berjalan. Oke, baik. Itu ketemu wae ya, apa itu hafalannya itu menjadi penguat dari Pak Anton untuk bagaimana tidak sekedar menghafal tapi juga Al-Quran itu bisa kita pahami sehingga kita bisa berikhtiar untuk menjadi ahlul Quran. Nah, untuk why dari Pak Anton tentu why-nya akan berbeda dengan teman-teman gitu ya. Sehingga teman-teman di sini silahkan mencari why-nya dulu ya Pak ya. Mencari why-nya dulu sehingga why itu nanti akan menjadi pendorong ya, pendorong. Why utama tetap tadi iman tadi ya. Jadi itu harus diinternalisasi, dibaca-baca ulang. Ya. Kenapa itu? Harus dijadikan petunjuk Allah. tadi, ya harus dijadikan petunjuk tadi. Betul. Ya baik, oke. Udah lama ternyata ini. Udah toh Pak? Iya. Oh sudah habis loh. Oh iya, ternyata waktunya kok sudah habis ya sebentar ini. Ada yang mau tanya-tanya dulu nggak teman-teman ini yang sudah bergabung? Ini di Kak Nurul Zia ya, kemudian itu untuk teman-teman yang ada di FB-nya Dia Andari ataupun di IG-nya Ayuna DR ini sudah dibantu sama Kak Admin untuk yang ingin membaca lebih lanjut ya untuk buku kreatif Tadabbur Al-Quran ini yang tidak mau atau tidak suka gitu ya, tidak tipikal kayak saya yang suka baca buku fisik dan bisa dicicil gitu ya untuk bisa nanti di HP sebagai pembantu tulis harian untuk menambah inputan di mindset kita. Teman-teman bisa mendapatkan dalam bentuk e-booknya, linknya sudah disematkan di akunnya Mbak Ayuna itu ya, di e-book Kreta ya, di e-book Kreta. Nah itu ada di komen di IG ataupun di FB Dia Andari ada, tapi di Pak Anton ini kayaknya belum ada ya, belum bisa masuk ya Mbak ya. Sudah masuk juga ya, di Pak Anton juga sudah disematkan ya, silahkan teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut ya. Di situ juga Pak Anton menyematkan tadi ya cara belajar Al-Quran itu juga ada bahasanya tentang bagaimana cara kerja otak gitu ya Pak ya, yang selama ini mungkin belum banyak yang menghubungkan gitu ya. Ternyata membaca Al-Quran tuh mempelajari Al-Quran tuh kalau kita menggabungkan dengan metodologi ya, bagaimana sistem otak itu tadi akan mengasah. Ya sudah ya baik. Kapan dilanjut ya. Oke baiklah Pak, gini ya. Ya oke lah Pak, untuk sedikit catatan akhir lah untuk tema kita hari ini, refleksi bersama mengkonversi ada satu kata ini Pak, konversi yang belum kita jelaskan tapi ini sudah habis waktunya. Mengkonversi hafalan menjadi amalan. Mungkin dari Pak Anton Pak sebelum kita tutup. Jadi tadi kata refleksi sudah kita bedah. Refleksi tadi supaya kita belajar Al-Quran itu tidak hanya berhenti di lafaz sebagaimana peringatan dari Fudhal bin Iyad tadi, kemudian kita di pemahaman. Nah, setelah pemahaman, nah ini ya yang mungkin kadang-kadang kita juga harus refleksi lagi. Kadang banyak orang sudah paham, tapi karena belum tergerak untuk mengamalkan. Hanya setelah paham tadi adalah mengamalkan. Sebenarnya di tadabbur itu termasuk di situ sebenarnya adalah pengamalan. Cuma kadang-kadang kalau kita tidak masukkan kosakata amalan di dalam otak kita, kadang-kadang kita nggak kepikir. Misalnya sederhananya begini, ketika kita mempelajari di surat Al-Falaq itu, min syarri hasidin idza hasad, ada kata kunci hasad. Jadi setiap tadabbur itu sebenarnya merefleksi, saya itu masih hasad enggak? Hasad pada siapa? Pada siapa? Terus cara melawan hasadnya bagaimana? Dan seterusnya. Nah ini namanya kita kan mengamalkan supaya tidak terjebak pada hasad, melawan hasad dengan misalnya memberi hadiah, memuji dan seterusnya, mendoakan. Banyak ini di Facebook kayak gitu, kadang-kadang hasad dengan orang, kemudian kita lawan dengan mendoakan, memberikan hadiah dan seterusnya. Nah ini salah satu contoh kecil pengamalan yang sederhana, tapi kadang-kadang kelewat karena kita tidak memasukkan kata kunci amalan dalam setiap Al-Quran yang kita gitu ya Pak ya, intinya itu ya. Baik, meskipun ini belum selesai gitu ya Pak ya, kan tadi tahapannya dimulai dari mana, kan kita baru
Iya. umur panjang lagi untuk ketemu teman-teman lagi. Iya, insya Allah. Ya, ngobrol-ngobrol lagi di Facebook Insya Allah. terkait dengan tadabbur Al-Qur'an secara mudah. Secara kreatif, Semudah-mudahnya. semudah-mudahnya. Bagaimana beliau Ustadz Syihab? Iya, baik. Beliau Semudah-mudahnya. Ustadz Syihab mengapresiasi buku Kreatif Tadabbur Al-Qur'an ini, bahwasanya ini adalah salah satu ide untuk belajar Al-Qur'an dengan semudah-mudahnya. Begitu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di channel Widya Andari ataupun di Instagram Ayuna DR serta di channelnya Pak Dwi Anton Budi Cahyono. Masya Allah, banyak ustadz yang sudah bergabung. Mudah-mudahan Saya jadi sungkan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan. Ini surprise loh, ini surprise banget ini bergabung ya. Masya Allah, masa ada Ustadz Liar, kami sebagai orang awam ingin Mudah-mudahan mengerti. bisa bersilat ukhuwah pada beliau. Bersilat ukhuwah kepada para asatid Rusdi. ya. Kita ada di medsos ya, kita ajak teman-teman di medsos, circle kita yang ada di perusahaan, kita ajak karyawan kita, circle kita yang ada di organisasi, kita ngajak di organisasi kita, ya itu bagian dari ikhtiar kita gitu ya, karena mengajak kebaikan itu bukan tanggung jawabnya Ustadz, tapi setiap orang itu punya tanggung jawab untuk ngajak kebaikan sesuai kapasitasnya. Baik, terima kasih teman-teman, selamat berjumpa kembali insya Allah jika Allah masih menakdirkan panjang umur untuk kami berdua, mudah-mudahan keberkahan menyertai teman-teman semuanya. Amin, Kita akhiri ya Pak Anton ya untuk live kita hari ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.